اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد. Melanjutkan kajian kita terkait dengan ragam kekeliruan seputar salat. Yang memasuki subbab adalah subbab jamaah berdiri ketika iqamah sebelum imam berdiri. Ini adalah kekeliruan. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarani." Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku berdiri. Hatta tarani maknanya sampai melihat imam berdiri. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ini adalah adab, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya adab setiap makmum ketika akan memulai salat berjamaah, jika sekiranya akan iqamah, maka sesungguhnya iqamah tidaklah dimulai kecuali setelah melihat imam. Kalau imam belum terlihat, maka tidak ada iqamah sampai imam terlihat. Mengapa? Karena kalau iqamah imamnya belum ada, kemudian dia iqamah dan imamnya belum hadir, akhirnya main sorong-sorongan. Silakan Pak, silakan. Kan begitu. Sementara yang dipersilahkan tidak layak, kan begitu. Maka lihat imam sudah hadir atau tidak. Azan adalah hak muazzin. Kalau azan tidak perlu tunggu imam, datang waktu azan. Namun jangan sekali-kali iqamah, karena ini ada sekiranya imam belum berdiri. Kalau dia masih duduk, jangan sampai dia berdiri. Dalam riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salat daripada qabliyahnya di rumahnya. Setelah beliau menyelesaikan qabliyahnya, baru beliau masuk ke dalam masjid. Setelah itu barulah Bilal atau Abdullah bin Umi Maktum iqamah, karena melihat Rasulullah hadir. Maka beliau melarang Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhuma untuk iqamah sampai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak lagi mendirikan salat sunnah qabliyah. Kalau beliau sudah hadir, imam sudah hadir, sudah berdiri, maknanya iqamah. Batasan antara azan dan iqamah hadirnya imam, bukan 10 menit, bukan 12 menit, bukan 15 menit, tidak. Itu hanya aturan yang hari ini kita buat, yang kita sepakati. Yang sesungguhnya yang sesuai dengan dalil hadirnya imam. Kalau imam sudah hadir, kemudian iqamah tidak ditegakkan sampai dia berdiri. Jika dia ada di dalam masjid dan dia belum berdiri, tidak ada iqamah. Perhatikan muazzin dalam masalah ini. Muazzinnya ikut kan nih kajian? Jangan lupa. Jadi jangan tidak diamalkan. Jadi imam kita sudah hadir, maknanya kalau beliau belum berdiri, jangan iqamah sampai beliau berdiri. Kemudian yang berikutnya, subbab kekeliruan berikutnya adalah berpatokan lurusnya shaf dengan ujung jari-jari kaki.
Ini dalam sholat berjamaah. Setelah imam hadir, kemudian jamaah meluruskan shaf, patokannya ujung-ujung jari. Ini kekeliruan yang nyata. Para sahabat radhiyallahu an memahami hadis merapatkan shaf dan menempelkan bahu dan kaki. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak jamaah sebelahnya dan kakinya dengan kaki jamaah sebelahnya. Hadis ini pun adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi di masa sahabat yang hari ini kita jarang menemui perbuatan ini adalah tidak menempelnya bahu dengan mata kaki. Di masa sahabat beliau SAW mengimami salat, maka mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Ini hadisnya sahih. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan bab di dalam kitab sahihnya. Babnya adalah babu ilzaqi mankibi bil mankibi wal qadami bil qadami fi shaf. Apa babnya? Menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam shaf. Ada sebagian orang mengatakan ini adalah sunnah, tidak wajib. Maka yang demikian justru terbalik. Ketika ini diperintahkan sawwu sufufakum, lurusnya shaf, maka patokannya dua. Yang pertama adalah pundak, karena pundak ini adalah lebarnya pundak kita, itulah besarnya daripada posisi kaki di bawah. Maka kaki di bawah ini mengikuti daripada luas pundak, pundak kanan, pundak kiri. Maka kaki itu yang pundak kanan, maka kaki sebelah kanan mengikuti daripada lurusnya pundak sebelah kanan. Pundak kiri lurusnya sama dengan kaki sebelah kiri. Patokannya di mana? Bukan di jari, tapi di ujung daripada mata kaki. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, pertanyaan ini dimuat. Mana yang harus diikuti dalam meluruskan shaf? Apakah disyariatkan bagi orang yang merapatkan mata kakinya dengan mata kaki orang yang di sampingnya? Ini pertanyaan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjawab, yang harus diikuti dalam meluruskan shaf adalah merapatkan mata kaki dengan mata kaki orang yang di samping, bukan kepala jari-jari kaki. Demikian itu karena badan ini disanggah oleh mata kaki, sedangkan jari kaki satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada kaki yang panjang dan ada kaki yang pendek, sehingga tidak mungkin untuk mengukur kelurusan shaf secara tepat kecuali dengan mata kaki. Jadi shaf itu tidak akan lurus kalau patokannya dari depan, karena kaki satu orang dengan orang lainnya lain ukuran. Ada yang 40, ada yang 41, ada yang 43, ada yang 38. Maka kalau ujung jari nggak bakal lurus. Tapi kalau mata kaki dengan mata kaki itu tetap lurus. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sedangkan merapatkan mata kaki satu dengan mata kaki lain dalam salat
tidak diragukan lagi. Diriwayatkan dalam hadis dari para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka meluruskan barisan dengan merapatkan mata kaki satu dengan mata kaki yang lain, atau setiap orang dari mereka merapatkan mata kakinya dengan mata kaki orang yang ada di sampingnya untuk memastikan kelurusan shaf. Kemudian beliau melanjutkan, sebagian manusia ada yang berlebih-lebihan dalam melakukan hal ini, lalu merapatkan mata kakinya dengan mata kaki orang di sampingnya, membuka kakinya lebar-lebar sehingga terbuka celah yang lebar antara betis dengan betis orang yang di sampingnya. Hal ini bertentangan dengan sunnah karena tujuannya adalah agar betis dan mata kaki rapat dan lurus. Jadi kalau kita membesarkan kangkangan kaki kita, maka betis kita dengan betis jamaah sebelah kanan dan kiri berjauhan. Yang karenanya juga tidak akan menempel pundak dengan pundak. Kemudian yang berikutnya, keliruan yang berikutnya masuk pada sebab membiarkan shaf kosong dan merenggang karena dibatasi sajadah. Ada nggak orang yang bawa sajadah? Ada. Sajadahnya besar, dia letakkan sajadah itu. Akibatnya jauh nggak jaraknya? Orang menginjak sajadahnya takut dimarahin, takut salah, takut nggak diizinkan. Ini salah. Kalau kita pakai sejadah, cukup yang ada di wajah kita saja. Sajadah yang kecil itu sudah cukup, karena mungkin kita khawatir ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang ada virusnya, mungkin ada yang TBC, kan menular itu semua. Apalagi zaman sekarang, maka bagus seseorang membawa sajadah yang kecil, kemudian meletakkan di depannya. Dan ini tidak harus, tapi bagi orang-orang yang tua ini disarankan dan baik agar terhindar dari penyakit. Kemudian hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah." Siapa yang menutup satu celah dalam shaf, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, dan Allah akan mengangkatnya satu derajat. Ini hadis yang sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahih, kemudian dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bayangkan coba, kalau ada celah yang kosong, renggang celah itu. Dikatakan dalam satu riwayat anak kambing bisa masuk. Dalam riwayat lain dikatakan syaitan masuk di tengahnya, menggoda di antara keduanya, kemudian memecah belah hati mereka. Jadi shaf yang tidak rapat ini syaitan masuk di dalamnya. Shaf yang tidak rapat ini memecah belah hati kita sesama jamaah. Sulitnya menyatukan visi dan misi di dalam Islam ini. Di antaranya akibatnya shaf saja tidak rapat, ada celahnya di dalamnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, beliau berkata, "Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwati masyaha rajulun ila furjatin bis-safi wa sadaha." Dan tidaklah seorang melangkah dengan langkah yang paling besar ganjarannya, melainkan dengan langkah yang ia melangkah masuk ke celah shaf yang renggang dan merapatkannya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mujam' Al-Awsat, kemudian dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi pahalanya besar. Disunnahkan kita melangkah. Misalnya ada jamaah yang batal, kosong di depan, kemudian dia mengambil air wudu. Maka jika ada jamaah yang mengambil air wudu dan dia batal, berikan dia ruang untuk berjalan. Saat kita sedang berdiri, dia batal, dia akan berjalan di arah kita, maka kita mengecilkan langkah kita.
Misal kita segini berdirinya, katakanlah di dalam satu hasta, kemudian kita mengecilkan biar dia berlalu di depan shaf makmum, tidak merusak sholat daripada para makmum. Boleh berjalan untuk mengambil air wudhu. Yang tidak boleh dilewati daripada yang demikian adalah imam. Jangan lewat depan. Lewat di depan imam ini terlarang. Sutrah, pembatas daripada salatnya makmum, sutrahnya imam. Jika berjamaah, sutrah kita imam. Makanya Ali bin Abi Thalib bahkan ketika sedang salat berjamaah, beliau melewati salat orang yang berjamaah, bukan lagi berjalan kaki, naik kuda. Lagi naik kuda nih, lewatin shaf. Kalau zaman sekarang diapain tuh? Hah? Apa? Dimarahin orang. Orang lebih dibilang begini, ente gak ada akalnya. Udah ente lewatin kita sedang sholat, kan begitu ya? Karena sutroh dari makmum adalah imam. Makanya kalau kita batal jangan lewat depan, yakni melewati depan imam. Tapi kalau dari samping imam ini kan ada pintu, kita ambil samping kirinya, nggak melewati depannya itu boleh. Karena kadang-kala lewat di depan jamaah nggak ngasih ruang, betul kan? Dia tetap aja begini, kan bingung nih jamaah yang batal. Makanya harus dipahami. Kalau ada yang batal, dia mulai mencari tempat keluar jalan, kasih. Misalnya, yang sebelahnya juga mengecil, yang demikian agar dia dekat kepada kita. Kemudian seorang makmum hendaknya maju mengisi shaf yang lowong atau kosong yang ada di depannya, yang mungkin disebabkan makmum ada yang batal wudunya ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, dengan catatan selama tidak berjalan jauh yang bisa menyebabkan dia dihukumi keluar dari sholat. Jadi kalau kita melangkah, contoh ketika kita sholat asbu, kemudian selesai jamaah di shaf pertama sampai shaf kelima, atau shaf keempat, atau shaf ke-6, maka jamaah ini beranjak keluar. Ada sutrohnya kita nggak? Ada sutrohnya nggak? Imam kan selesai kan? Berarti sutroh kita hilang. Sutroh yang masbuk itu dia boleh melangkah mendekati sutroh, yakni dengan melangkah jika itu tiang dan dia berada di shaf yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di shaf yang ke-8 dia jangan melangkah sampai depan untuk mencapai sutroh. Cukup dia melangkah untuk berhadapan dengan tiang, karena tiang yang paling dekat. Jangan dia melangkah sampai shaf yang terdepan, karena bahwasanya yang demikian daripada Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata, para ulama ahli fikih telah sepakat, telah berijma bahwa berjalan yang jauh dalam sholat menyebabkan sholatnya batal. Dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 83. Maka kalau dia masbuk, dia cari tiang yang paling dekat dengan dia sebagai sutroh. Hukum sutroh ini adalah mustahab, dianjurkan sholat itu menghadap sutroh. Mengapa? Bahkan di lapangan saja ketika beliau akan sholat, beliau menancapkan tombaknya di lapangan tersebut untuk tidak dilewati orang. Sutroh itu manfaatnya apa? Untuk
khusyuknya sholat. Dengan adanya sutroh terbatasi batas pandangan kita. Kalau kita sholat di shaf yang kelima, sholat ba'diyah, setelah selesai sholat wajib seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, kemudian kita sholat ba'diyah, kita di shaf kelima, yang ini kosong, maka pandangannya arahnya kemana? Kemana-mana, karena nggak ada pembatasnya. Batas sutra itu 3 hasta, yakni kurang lebih 130 atau 120 cm. Jadi ada batasnya nih, 1 hasta. Imam itu dengan makmum yang pertama di dalam Bukhari dinyatakan adalah 3 hasta. Kadang-kala imam maju betul dengan shaf yang pertama sampai 5 hasta. Nah, kalau ini sudah benar. Ada beberapa masjid saya harus membenarkan letak imam itu, ditarik sejadahnya ke belakang. Ada nggak yang kejauhan? Ada nggak? Kejauhan. Akhirnya imam tidak menjadi sutrah bagi kita kalau melebihi 3 hasta. Rasulullah SAW pernah melakukan gerakan melangkah berjalan ketika sedang sholat untuk suatu keperluan yang dibenarkan syariat, diantaranya menggendam Umamah binti Zainab. Zainab ini putri sulung Rasulullah SAW. Beliau memiliki cucu perempuan yang pertama namanya Umamah. Umamah ini menangis, ibunya nggak ada di situ, Zainab. Beliau sedang sholat sunnah, kemudian beliau berjalan melangkah, mengambil Umamah dan menggendongnya dalam sholatnya. Inilah dasar ulama membolehkan melangkah, menggendong anak tersebut. Namun nggak boleh kita bilang diam-diam ya, jangan nangis, nggak boleh. Itu bicara di dalam sholat membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, keliruan yang berikutnya merapatkan shaf dengan kangkangan yang melebihi pundak. Perhatikan, ada nggak orang yang kangkangnya besar betul? Ada. Ini menggusur yang lain. Nah, ini ada. Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan, yang dilarang dalam agama. Iyyakum ghulu fid din. Jauhilah oleh kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ahlaka man kana qablakum ghulu fid din. Telah binasa orang-orang sebelum kalian karena bersikap berlebih-lebihan di dalam agama. Beliau Rasulullah membatasi apa? Dengan pundak. Maknanya kangkangan kita tidak boleh melebihi pundak kita. Jika melebihi pundak kita, maka sesungguhnya tidak akan mungkin nempel pundak kita dengan pundak sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Maka kangkangan itu patokannya adalah pundak, lebar pundak, tidak yang lainnya. Kemudian yang benar adalah menarik orang yang berada di sebelahnya, atau maju jika shaf kosong itu ada di depannya. Boleh memberi isyarat dengan tangan untuk maju pada orang di belakangnya. Jadi kalau orang ini misalnya sebelah kita nggak mau rapat, sebelah kiri kita nggak mau rapat, kita tarik dia ke sebelah nempel ke kita. Atau sebelah kanan kita nggak rapat, nah kita menarik dia ke sebelah kanan kita. Mudah atau sulit melakukan ini? Ada orang yang mau ditarik malah bilang ada nggak yang gitu? Ada. Kalau lagi sholat diganggu kan begitu. Dianggap kita mengganggu dia kan gitu. Ada orang yang lewat di depan kita, kita halangi, malah tangan kita dipukul. Ada di depan saya tempo hari itu orang lewat, dihalangi, dia pakai sutroh,
Kalau dia tidak pakai sutra, maka tidak ada batasnya. Tidak ada batas itu boleh dilewati sebatas 3 hasta. Misalnya dia tidak ada sutra, dia sholat, kemudian sampailah, misalnya dia berdiri di shaf yang kedua, maka batasannya adalah 6 hasta. Orang boleh lewat di hasta yang keempat, kelima, atau keenam. Tidak boleh di hasta yang pertama, kedua, dan yang ketiga, sekalipun dia tidak pakai sutra. Manfaat pakai sutra itu tidak dilewati orang. Manfaat pakai sutra itu menambah khusyuk. Kalau kita dilewati orang sholatnya, terganggu kita? Terganggu atau tidak? Makanya ada orang yang mengatakan sutra tidak wajib. Ini keliru. Ini keliru. Buat apa Rasulullah SAW jika masuk ke masjid beliau itu senantiasa mencari tiang. Ini insya Allah tiang-tiang ini bakal laku nih. Nah, akan banyak yang sholat di sini 1, 2, berapa tiang nih? 3, 4, 5. Alhamdulillah lumayan. Sutranya besar. Nah, kalau kalian mau sholat di belakang tiang, ambil 3 hasta, sholat di sana. Mau sholat tahiyatul masjid, ba'diyah, di sana sholatnya. Atau langsung menghadap ke depan tembok ini. Ambil shaf yang pertama. Jika tidak ada ini, ambil sutra yang ada bentuknya kayu. Sutra itu tingginya berapa? Di dalam sunnah berapa tingginya? Ada sutra itu dibikin segini kecil, 25 cm. Ini bukan sutra. Sutra itu minimal 1 hasta, 45 cm. Sutra kita 45 cm apa ya? Yang kayu itu ya? Ada. Oh, kalau nggak ada itu bangku nganggur. Pakai bangku itu, tegakkan bangku itu. Di depan sudah kamu ambil bangku yang kosong itu, tegakkan. Kita menghadap sutra. Sutranya bangku. Jadi jangan tidak menghadap sutra. Saya pernah sholat di Masjidil Haram dengan Ustaz Yai Jawas rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan kepada saya sedang duduk dan beliau kemudian berdiri ingin sholat sunnah. Beliau mengatakan kepada saya, duduklah di depan saya. Kemudian saya duduk di depannya, kemudian beliau sholat menghadap kepada punggung saya. Tadi saya khatib, kemudian jamaah ada yang sholat menghadap ke saya. Karena tidak ada sutranya, saya ambilkan sutranya, saya letakkan di depannya. Makruh hukumnya sholat di depan orang yang menghadap kepada kita. Imam sedang menghadap nih, khatib menghadap ke depan. Sunnahnya kan menghadap ke depan itu setelah selesai daripada salat. Kemudian tiba-tiba jamaah langsung aja sholat menghadap khatib. Maka ini adalah hukumnya makruh. Harus diletakkan sutra. Ini harus diketahui, jangan kemudian diulang kembali. Kemudian boleh memberi isyarat dengan tangan untuk maju pada orang di belakangnya. Ini berdasarkan hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zatan laila." Suatu malam aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu an yasarihi. Aku berdiri di samping kirinya. Jadi Ibnu Abbas salat di belakang Rasulullah SAW, salat mengikuti Rasulullah SAW sedang salat di rumah. Kemudian mengambil shafnya sebelah kiri. Kemudian wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Kemudian beliau Rasulullah memegang kepalaku, kemudian memutarnya. Ibnu Abbas kan pamannya, tapi umurnya masih kecil. Kemudian tingginya dengan Rasulullah, tinggian Rasulullah SAW, beliau memegang kepalanya. Jangan besok kita pegang kepala orang ya, pegang tangannya. Ini karena Ibnu Abbas kecil, pegang
kepalanya diputar, diletakkan ke sebelah kanan. Kemudian waja'alani an yaminihi, kemudian beliau meletakkanku di sebelah kanannya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh menarik orang di kanan, di depan yang tidak rapat, di belakang sekalipun boleh ditarik kalau dia nggak maju padahal ada sok yang kosong. Ini boleh. Apalagi sekiranya orang itu misalnya adalah orang yang mengerti tentang siapa yang melakukan itu. Misalnya antar jamaah yang sudah ada dalam masjid ini, mereka tahu bahwasanya tidaklah mungkin dilakukan oleh Pak Juman. Pak Juman paham ini, nggak mungkin dia ngambil tangan saya maju ke depan, misalnya gitu. Atau yang lainnya, kemudian merapatkan sebelah kanan selama tidak berbicara, ini sangat dianjurkan. Hadis ini memberi isyarat kepada kita yang demikian gerakan itu bukanlah termasuk gerakan sholat, namun tidak merusak daripada sholat itu sendiri. Ini pun menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sedang sholat bersama imam, kemudian sholat sunnah, maka tidak saja boleh mengikuti imam di dalam sholat fardu. Kalau ada orang sholat nih, masuk masjid sebelum azan subuh, dia sedang sholat sendiri, kita ingin pahala berjamaah, kita ikut di samping kanannya, sebagaimana yang diperbuat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian niat itu boleh diubah dari sholat munfarid sendirian menjadi sholat berjamaah ketika ada orang yang masuk sebagai makmum, sebagaimana yang diperbuat Rasulullah SAW dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tadinya Nabi sholat sendirian, kemudian diikuti Ibnu Abbas, maknanya jadi berjamaah atau tidak? Berjamaah. Sebelumnya niatnya apa? Sholat sendiri kan? Munfarid kan? Maknanya boleh. Sama seperti puasa sunnah. Boleh puasa sunnah itu diniatkan di siang hari. Lain dengan puasa Ramadan. Ramadan wajib diniatkan sebelum datangnya waktu fajar. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis ini, beliau SAW datang ke rumahnya, kemudian tidak mendapatkan makanan, kemudian beliau meniatkan puasa padahal hari sudah masuk, matahari sudah tinggi. Kita juga begitu. Kalau kita mau meniatkan puasa di hari Yaumul Isnin wal Khamis, hari Senin dan hari Kamis boleh, sekalipun kita tidak sahur. Sekiranya kita ingin puasa sunnah dan merasakan bahwasanya di rumah rasanya bermasak, nggak ada sarapan misalnya, ini boleh. Nah, inilah tuntunan-tuntunan diantaranya yang dituntunkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, melangkah di dalam sholat, kemudian mengambil jamaah sebelah kanan dan kiri, merapatkan shaf, kemudian shaf itu wajib mengikuti daripada mata kaki dengan pundak dalam masalah lurusnya shaf. Di masa sahabat radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka sholat itu seakan seperti orang berjejal. Berjejal itu paham kan ya? Berjejal itu mereka itu sama merapatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika beliau kembali datang ke Madinah, Anas ini diberikan usia yang panjang,
sampai dia tidak mampu lagi puasa Ramadan karena sepuhnya. Kemudian dia mendatangi masjid Nabi di hari tuanya dan dia melihat, kemudian dia ditanya oleh para sahabat lain, apa yang kalian ingkari dari para orang yang hadir di masjid Nabi saat ini? Jadi Anas melihat dan dia menjawab, saya tidak mengingkari sesuatu dari mereka kecuali mereka tidak merapatkan shaf. Apa kata Anas? Dahulu kami sholat, kami menyatukan mata kaki dengan mata kaki, kemudian pundak dengan pundak. Inilah perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Silakan. Jika suatu taklim gurunya ada dua, tapi giliran dia menjelaskan ke timur, satunya menghadap ke barat misalnya, mana yang kita ikuti berbeda penjelasannya itu, sedangkan dia sama-sama satu musola atau masjid. Demikian Ustaz. Ya, sesungguhnya di dalam menimbang daripada orang yang memberikan ilmu di dalam majelis, apapun yang disampaikan, maka sesungguhnya timbangannya adalah hukum. Hukum dalam Quran didasari oleh yang pertama Al-Quran, yang kedua dengan hadis yang sahih. Maka Al-Quran dan hadis yang sahih ini ditimbang dengan apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan ilmu. Ustaz yang 1, 2, 3, 4. Mana di antara mereka yang sesuai dengan Quran dan sesuai dengan Sunnah? Maka jika dia menyampaikan sesuatu, minta dengannya keterangan mana ayatnya dan mana hadisnya. Kalau hadis itu dikatakan ini hadis sahih, ya baik, dalam kitabnya apa dan nomor berapa, itu hak jamaah agar kita mendapatkan ilmu yang benar datangnya dari Rasulullah SAW. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La tusyriku bihi syai'an, Allahumma la tusyriku bihi syai'an. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Dilanjutkan pertanyaan yang lain. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau mengenai sholat Ustaz ya, ini kan ada beberapa Ustaz yang juga sering memberikan tausiah. Tapi yang sulit itu saya lihat jamaahnya Ustaz. Kadang-kadang kebiasaan begitu ya, nggak rubah-rubah begitu aja gitu. Contoh gerakannya nggak tumanina, sholatnya terburu-buru. Sedangkan kita di samping ini sedang khusyuk ya Ustaz, walaupun sholat sunat ya, datang terus tiba-tiba kok dia udah selesai, saya belum Ustaz. Itu kan saya keganggu Ustaz. Itu gimana caranya biar orang ini ngerti gitu, kalau sholat itu harus tumanina, bacaannya tartil walaupun sunat Ustaz ya. Jadi itu yang kita harus, ini berapa kali diterangkan sama Ustaz udah, tapi susah Ustaz, kebiasaannya tuh nggak bisa berubah. Begitu aja kebiasaannya. Coba Ustaz diterangkan supaya ngerti kita biar seragam gitu, kalau emang sholat itu harus begini gerakannya. Ketika ada seseorang yang masuk ke masjid Nabi SAW, kemudian orang itu sholat dengan cepatnya, beliau SAW kemudian dia salam dan mendekati Nabi. Ketika dia duduk dekat Nabi, Nabi bersabda, beliau mengatakan kepada orang itu bahwasanya beliau mengatakan, fa innaka lam tusalli irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali kamu salat, kamu belum salat.
Kemudian orang itu kembali mengulangi sholatnya dan cepat tergesa-gesa seperti yang pertama. Dan beliau kembali bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali sama sholatnya seperti itu. Maka dengan hadis ini ulama berijma, sepakat, siapa yang sholatnya tergesa-gesa dan tumanina itu bagian dari rukun, maka dianggap dia tidak sah sholatnya dan wajib mengulangnya. Pertanyaan muncul, apakah sholat tumanina itu rukunnya hanya berlaku pada sholat fardu? Tentunya berlaku pada semua sholat. Pertanyaan kembali yang kedua muncul, apakah tumanina itu batasannya? Batasannya adalah hatta yarji'a fi mawdhi'ihi, sehingga tulang-tulang kita pada setiap rukun sholat adalah dalam posisinya. Misal berdiri itu posisinya seperti ini, dan tulang kita berdiri seperti ini dalam keadaan tenang, itu tumanina. Yang kedua, ketika ruku, jangan Allahu Akbar, sami Allah, belum sempurna rukuknya, tulangnya belum sempurna, dia langsung sami Allah liman hamidah. Ada nggak yang kayak begitu? Ada banyak. Itu tidak tumanina namanya. Baru begini, belum begini, langsung dia belum lagi berdiri sempurna iktidalnya, Allahu Akbar, dia langsung sujud. Baru begini, sami Allah, langsung Allahu Akbar. Yang benar tumanina itu bukan letak bacaannya, karena ada orang yang bisa baca dengan cepat. Tapi yang benar adalah ketika tulang itu pada posisinya pada setiap rukun yang diwajibkan di dalam sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Yang kedua, tartil dalam membaca adalah membantu untuk kita dapat sholat tumanina. Kemudian yang ketiga adalah memahami yang dibaca. Jika yang dibaca dapat dipahami, yang demikian membantu untuk tumanina. Baik, pertanyaan lain. Ya, silakan. Oh iya. Ya. Adalah fakta sekarang ini kita menggunakan timer. Ya. Ya. Bahkan pun ada juga yang berdiri setelah mewakili koma. Ya. Berdasarkan timer. Ya. Kemudian saya juga mengenai tadi kalau ada yang batal, kemudian yang utama itu yang belakang menghadap ke depan atau di samping yang menggeser untuk menutup celah. Ya. Kalau kemudian menggeser kan lainnya akan sampai ujung ini akan menggeser semua. Ya. Terus berikutnya adalah syarat jamaah. Baik, yang dua-dua. Terkait masalah timer daripada azan dan iqamah ini adalah perkara yang baru. Sebenarnya ini bukan hal yang terlarang, hukumnya mubah boleh. Namun sekiranya imam belum datang, tidaklah timer ini menjadi sebab kita memulai iqamah, karena patokan hukum asalnya adalah kehadiran dan berdirinya imam. Jelas? Yang kedua, kalau timer sudah habis, imam belum hadir, jangan iqamah dimulai, jangan sampai ditunjuk penggantinya. Kalau penggantinya sudah ditunjuk, silahkan iqamah. Bukan iqamah dulu ya.
Misalnya mau ditunjuk Pak Jumna, silakan, nggak masalah. Tapi Pak Juman mau ditunjuk nih nggak masalah. Atau Pak Zul misalnya mau ditunjuk boleh aja. Tapi ingat, sudah ditunjuk dulu baru iqamah. Kalau imam rawatibnya tidak ada atau tidak hadir. Kemudian yang terkait kedua, apakah semua orang menggeser ketika shaf kosong? Maka yang demikian sahih. Setiap orang boleh menggesernya maju ke depan, setiap orang satu langkah atau dua langkah terkait dengan memenuhi shaf yang kosong di dalam sholat. Misalnya dia melewat depan atau dia lewat di samping jamaah yang ada, itu boleh semuanya, tidak melanggar sutra. Dan yang setelah kosong, jamaah berikutnya maju ke depan. Karena yang kosong depan, maka yang satu maju depan. Yang kosong depan, satu maju ke depan. Langkahnya tidak banyak, minimal 2 langkah. Baik, pertanyaan yang lain masih ada waktu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Mau tanya kalau bacaan ta'awudz dalam sholat. Ta'awudz ya. Dalam sholat, apakah setiap kita memulai bacaan Al-Fatihah atau hanya baca Al-Fatihah? Ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz itu hanya di awal rakaat pertama. Membaca antara Al-Fatihah dengan surah dengan basmalah itu merupakan perbuatan yang makruh. Ada ya imam baca bismillah ya di antara Al-Fatihah dengan surah yang di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Karena tidak ada riwayatnya. Bahkan ini perbuatan yang dibenci. Jadi setelah yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jahriyahkan Al-Fatihahnya, kemudian menyambung surahnya tidak dengan basmalah, langsung disambung dengan surahnya. Membaca basmalah di antara Al-Fatihah termasuk daripada perbuatan yang dibenci. Ada nggak yang baca Al-Fatihah seperti itu? Ada. Ini harus dipahami. Karena nggak ada riwayatnya. Ibadah itu harus berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi bukan haram ya, bukan haram. Tapi perbuatan ini makruh. Kenapa di Quran ada Bismillah? Bismillah itu sesungguhnya bukanlah ayat pertama pada setiap surah, kecuali dalam Al-Fatihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah itu bukanlah pertamanya basmalah. Basmalah itu justru adanya di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ketika turun surah Al-Kautsar, beliau SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang ada di sana justru. Baik, pertanyaan lain cukup waktunya? Ya, silakan. Mungkin mau tanya untuk masalah sebelum kita melakukan doa kita itu apakah atau gimana? Doa kita dalam sholat menurut doa kita berdasarkan ulama fikih hukumnya adalah sunnah. Yang rukun setelah takbiratul ihram adalah Al-Fatihah. Kalau orang langsung membaca Al-Fatihah, misalnya dia sholat sunnah, dia lihat waktu tinggal 2 menit ini qobliyah. Kalau dia baca iftitah, baca surah, kan panjang, gak cukup kan? Kemudian dia mempersingkat sholatnya dengan membaca Al-Fatihah saja di rakaat pertama dan kedua dalam sholat sunnah qobliyah, hukumnya sah. Ya, pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait merubah niat ketika sholat Ustaz. Misal tadi kan dibilang kalau untuk sholat sunnah ketika ada yang masuk kita tapi gimana kalau kebalikannya Pak, ketika contoh lagi di stasiun atau di pusat perbelanjaan yang kita masuk ketika jamaahnya sudah imamnya sudah terpilih gitu Pak. Nah, ketika itu kita masuk dan kita dengar bacaan imamnya Al-Fatihahnya mungkin kurang bagus gitu Pak, atau menyalahi arti lah, jadi kayak
alhamdulillah atau Ya, terus? iya. Nah itu bolehkah kita merubah niat kita dari yang tadinya sholat berjamaah jadi kita mau jadi sholat sendiri aja tapi tetap ngikutin Ya, gerakan baik. imam? Tidak bagusnya bacaan imam tidak merusak sholat berjamaah. Makmum itu adalah waju'ila imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Al-Fatihah imam yang salah baik dalam ucapan sehingga merubah arti, sesungguhnya yang demikian adalah rusaknya sholat imam dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat makmum. Jangan dia berpindah niat dari sholat sholat fardu menjadi sholat sunnah. Yang keliru orang sekarang, sesungguhnya imam yang salah di dalam bacaan Al-Fatihah dianggap tidak sah. Ini keliru. Siapa saja boleh jadi imam jika orang terbaik dalam membaca Al-Quran tidak ada. Bagaimana kita akan mencari imam 1.800.000? Masjid di Indonesia ada 800.000, musola 1 juta. Cari orang yang bisa bertajwid, tartil di dalam bacaannya susah nggak? Susah. Jadi nggak usah sholat jamaah nih kita, nggak ada yang pintar sholat baca Quran, kan salah jadinya. Yang benar tetap tegakkan sholat berjamaah. Pilih orang yang sedikit salahnya jika tidak ada orang yang baik. Begitu semestinya. Karena tidak ada satu riwayat pun bahwasanya buruknya bacaan imam mengakibatkan tidak sahnya sholat. Tidak ada, silahkan dicari. Yang ada kalau imam tidak tumakninah, itu justru harus diulang. Imam cepat, ada nggak imam yang cepat itu? Nah itu boleh membaca tasbih. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, dia sudah rukuk. Imam seperti ini boleh dikatakan subhanallah. Dia bingung salahnya di mana. Salahnya lebih fatal dari salah membaca Al-Fatihah. Dari membaca surah, salahnya dia tidak cuma ingat, sehingga makmumnya tertinggal sampai 2 rukun tertinggal. Kalau imam sudah bergerak mengganti rukunnya, kita wajib mengikuti imam walau dia tidak tumakninah. Selesai dari salam wajib mengingatkan imam untuk tumakninah, karena mengingatkan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar.